SIPOM JKN, Sistem Pendaftaran Online Aplikasi Mobile JKN. Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dengan BPJS Kesehatan dalam mewujudkan sistem pendaftaran online pada pelayanan kesehatan di Puskesmas se-Kabupaten Jepara. Pendaftaran puskesmas di Kabupaten Jepara dapat dilakukan secara online melalui aplikasi mobile JKN. Berikut merupakan 22 puskesmas di Kabupaten Jepara yang telah mampu menyediakan sistem pendaftaran pelayanan kesehatan secara online. Keunggulan SIPOM JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Syarat-syarat pendaftaran pelayanan online di Puskesmas se-Kabupaten Jepara. Tutorial SIPOM JKN. Download aplikasi mobile JKN. 1. Buka Play Store. 2. Cari aplikasi mobile JKN. 3. Download aplikasi mobile JKN. 4. Daftar akun pengguna mobile JKN. 1. Buka mobile JKN. 2. Pilih pendaftaran pengguna mobile. 3. Isi identitas peserta. 4. Klik register. 5. Login akun JKN Mobile. 6. Klik setuju. Sistem pendaftaran online. 1. Klik pendaftaran pelayanan. 2. Pilih identitas peserta. 3. Pilih poli pelayanan. 4. Pilih tanggal daftar. 5. Pilih jadwal pelayanan. 6. Isikan keluhan yang dirasakan. 7. Klik daftar pelayanan. Alur pelayanan kesehatan, yaitu 1. Tunggu sampai mendekati nomor antrian. 2. Datang ke puskesmas tepat waktu. 3. Konfirmasi kehadiran di loket pendaftaran puskesmas. 4. Mendapatkan pelayanan kesehatan pada poli yang dituju. SIPOM JKN merupakan inovasi yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas, khususnya di Kabupaten Jepara. Nah, kali ini saya akan memberi tanggapan saya mengenai video cuplikan yang baru saja kita saksikan tentang manfaat dan juga fungsi dari penerapan SIPOM JKN pada puskesmas Kabupaten Jepara. Nah, untuk manfaat, yang pertama itu ada kemudahan pendaftaran. Pasien dapat mendaftar layanan kesehatan secara online melalui perangkat mobile, mengurangi waktu tunggu dan antrean di puskesmas. Lalu yang kedua, adanya efisiensi pelayanan, proses administrasi menjadi lebih cepat dan terorganisir, memungkinkan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan pasien. Lalu yang ketiga itu ada integrasi data pasien. Sistem ini menghubungkan data pendaftaran SIMPUS dan juga JKN, memastikan keakuratan dan kemudahan akses informasi pasien. Lalu yang keempat itu ada transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan data secara digital meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
Lalu yang terakhir itu yang kelima, ada pengawasan yang lebih baik. Dinas Kesehatan dapat memantau pelaksanaan pendaftaran dan layanan di seluruh puskesmas secara real time. Nah, selanjutnya ada fungsi penerapan SIPOM JKN pada puskesmas se-Kabupaten Jepara. Nah, fungsinya yang pertama itu pendaftaran online mobile dengan memfasilitasi pasien untuk melakukan pendaftaran layanan kesehatan kapan saja dan di mana saja. Lalu yang kedua itu penghubung dengan sistem JKN, mengintegrasikan data layanan pasien dengan jaminan kesehatan nasional untuk mendukung administrasi yang lebih efisien. Lalu yang ketiga itu mendukung transformasi digital. Dengan menerapkan ini meningkatkan penerapan teknologi informasi di puskesmas sejalan dengan era digitalisasi layanan publik. Dan yang keempat itu ada pengelolaan data pasien, menyimpan dan mengelola data pasien secara terpusat, meminimalisasikan risiko kesalahan pencatatan. Lalu yang terakhir itu sama juga 5, pemantauan dan evaluasi. Dengan SIPOM mereka menyediakan data yang dapat digunakan untuk analisis, evaluasi, dan perbaikan layanan secara kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Kelebihan dari penerapan Mobile JKN atau SIPOM JKN yang telah dilakukan oleh seluruh puskesmas se-Kabupaten Jepara. Yang pertama, pendaftaran pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara online. Sistem pendaftaran online ini dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan tenaga khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, adanya prediksi waktu atau pelayanan kesehatan melalui nomor antrian online yang ada di Mobile JKN. Hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengatur waktu mereka sehingga dapat mengurangi adanya atau terjadinya penumpukan di tempat pendaftaran di puskesmas tersebut. Yang ketiga, aksesibilitas aplikasi yang user friendly sehingga masyarakat dapat menggunakan aplikasi Mobile JKN dengan mudah. Dengan adanya penerapan aplikasi ini menunjukkan bahwa adanya langkah maju untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta mendukung digitalisasi pelayanan di bidang kesehatan. SIPOM JKN adalah sistem pendaftaran online yang mempermudah akses layanan kesehatan di puskesmas se-Kabupaten Jepara. Namun, meskipun inovatif, sistem ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertama, proses pengisian keluhan kesehatan yang dilakukan melalui aplikasi mungkin kurang efektif dalam menangkap informasi yang benar-benar dibutuhkan tenaga kesehatan. Pasien hanya bisa memasukkan keluhan secara ringkas tanpa adanya dialog langsung untuk memperjelas detail kondisi mereka. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam penanganan pasien, terutama jika pasien tidak terbiasa menjelaskan gejala mereka secara detail. Kedua, sistem ini sepenuhnya bergantung pada teknologi dan akses internet. Di daerah terpencil atau wilayah dengan infrastruktur internet yang tidak memadai, masyarakat akan kesulitan mengakses aplikasi Mobile JKN. Kemudian yang ketiga, video ini kurang memberikan informasi mengenai alternatif pendaftaran bagi masyarakat yang tidak dapat menggunakan aplikasi. Apakah ada opsi lain seperti pendaftaran langsung di puskesmas atau bantuan tenaga kesehatan di lapangan? Tanpa informasi ini, ada risiko sebagian besar kelompok masyarakat justru tidak dapat memanfaatkan sistem yang sebenarnya dirancang untuk mempermudah mereka. Di sini saya akan memberikan saran terhadap video yang diambil kelompok kami, yaitu tentang SIPOM JKN yang digunakan di Kabupaten Jepara. Yang pertama adalah peningkatan edukasi terhadap pengguna. Pentingnya untuk meningkatkan edukasi terhadap masyarakat tentang SIPOM JKN ini sangatlah penting karena meskipun sudah ada video tutorial yang ada di YouTube ataupun di website lainnya, masih perlunya peningkatan edukasi terhadap masyarakat karena tidak semua kalangan masyarakat bisa mengakses teknologi dengan mudah, terutama pada masyarakat yang kurang familiar terhadap teknologi. Diharapkannya dengan peningkatan edukasi ini bisa memberikan mereka pemahaman tentang penggunaan SIPOM JKN ini. Yang kedua adalah peningkatan aksesibilitas teknologi. Perlu diingat bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, smartphone, bahkan internet.
Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan untuk menyediakan fasilitas umum dengan akses internet yang gratis dan dengan tempat-tempat yang strategis agar masyarakat dapat mengimplementasikan atau menggunakan jaringan SIPOM JKN ini dengan baik dan mudah. Yang ketiga adalah mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Bisa dilakukan dengan secara survei online ataupun membuat sebuah kotak saran di puskesmas untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan peningkatan dari aplikasi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah melibatkan stakeholder terhadap pengembangan aplikasi tersebut. Seperti yang kita tahu, masyarakat adalah pengguna langsung dari aplikasi yang akan digunakan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang mungkin tidak terlihat oleh pengembang aplikasi, dan juga melibatkan seperti berbagai stakeholder seperti tenaga kesehatan, petinggi pemerintah, dan lain-lain. Terakhir adalah melakukan evaluasi dan penelitian. Dari evaluasi dan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melihat apakah penggunaan aplikasi ini dapat benar-benar meningkatkan akses pelayanan kesehatan atau tidak, dan hasil penelitian atau evaluasi ini juga bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk memperkembangkan aplikasi untuk ke depan. Penerapan sistem informasi kesehatan yang dilakukan di Kabupaten Jepara melalui aplikasi SIPOM JKN yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi mobile JKN ini tentunya telah memiliki manfaat yang positif terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Jepara, di mana hal ini dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui fitur pendaftaran online, prediksi waktu tunggu, dan kemudahan penggunaan aplikasi, yang dimana ini tuh memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jepara. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan SIPOM JKN yang perlu diperhatikan lagi, yaitu keterbatasan informasi klinis, ketergantungan terhadap teknologi, dan kurangnya alternatif pendaftaran bagi yang tidak bisa menggunakan aplikasi mobile JKN ini sendiri. Nah, ada pun beberapa saran yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dari penerapan SIPOM JKN ini sendiri. Yang pertama yaitu peningkatan edukasi terhadap pengguna, peningkatkan aksesibilitas teknologi, mengumpulkan umpan balik dari pengguna SIPOM JKN, dan juga melakukan evaluasi serta penelitian lebih lanjut. SIPOM JKN sendiri memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jepara. Dengan mengatasi beberapa potensi kelemahan yang ada dan terus mengembangkan sistem yang digunakan, maka SIPOM JKN dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jepara.